everyone, let me introduce myself. My name is Dewi Asita Suroya and you can call me Dewi. I'm for Department of Education for Early Childhood Education, Faculty of Education, State University of Surabaya. In this video, I will explain learning media to be taught to kindergarten children. This video aims to fulfill the assignment of an early childhood English course. I will practice in kindergarten for 7 weeks with one meeting every week. Jadi saya akan melakukan treatment untuk anak-anak usia dini yang berada di TK yang belum terakreditasi selama 7 minggu dengan pertemuan 1 kali setiap minggunya. Before practice, I prepare a weekly plan. And the first week, I will give a pre-test to children. The goal is to find out the child's English language skill. The media for this pre-test is a worksheet like this. Jadi ini adalah worksheet untuk anak-anak untuk pengujian pre-test seperti ini. Pre-test ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan anak sebelum ditreatment dengan sesudah ditreatment. Jadi kami di minggu pertama akan memasuki kelas hanya untuk membagikan pretest ini saja. Untuk minggu-minggu selanjutnya, saya akan melakukan treatment di setiap minggu 1 kali pertemuan. The second week, I will explain about various animals. Children will name the animals they know. Then I show my learning video, media which contains about animals. My media is in this laptop. And this the content of the video. Yes. Jadi di minggu kedua saya akan menunjukkan media pembelajaran melalui laptop saya. Anak-anak akan melihat video pembelajaran yang saya buat. This is a dog. This is a rabbit. This is a cow. This is a butterfly. This is a cat. This is a crocodile. This is a monkey. This is a snake. This is chicken. This is a bird. And this is elephant. And after that, the children and I try to mimic the sound and movement of animals. Saya akan mengajak anak-anak untuk menirukan suara binatang-binatang yang ada di dalam video pembelajaran saya, dan saya akan mengajak anak-anak untuk menirukan gerakan binatang yang ada dalam video pembelajaran saya. After doing everything, I will do a recalling to recall what I have given to the children today. Okay, next week, the third week, I will explain about animals that live in water. In this study, the children mention the names of animals that live in water. Then I show one of the animals that live in water. Example, the ornamental fish. Jadi saya akan membawakan anak-anak salah satu binatang yang hidup di air, yaitu ikan. Jadi anak-anak bisa melihat secara langsung dan nyata salah satu dari binatang yang hidup di air ini, salah satunya adalah ikan. Mereka akan melihat secara langsung bagaimana ikan bernafas, bagaimana ikan hidup, di mana tempat tinggal ikan, dan lain sebagainya. After explain about animals that live in water, then I invite the children to move the song Baby Shark.
is a video footage. After doing the move and songs, I will do a recalling to recall what I have given to children today. Setelah banyak melakukan kegiatan, saya akan menanyakan bagaimana perasaan mereka pada hari ini belajar dengan saya, dan saya akan menanyakan kembali apa saja materi yang telah saya berikan pada anak-anak, apakah anak-anak masih ingat atau tidak. The fourth week, I will explain about animals that live on land. As usual, children will name the animals that live on land first. After that, I will explain life about animals that live on land. Besides that, I bring something that is produced by land animals. For example, cow milks. Ini anak-anak pasti suka dengan susu sapi. Jadi saya membawakan susu sapi untuk anak-anak. Jadi anak-anak selain tahu apa saja binatang yang hidup di air, binatang yang hidup di darat, anak-anak juga mengetahui apa saja yang dihasilkan oleh binatang-binatang yang hidup di darat. Contohnya susu sapi, egg, telur ayam, dan lain sebagainya. Ini yang saya bawa ini adalah contoh yang dihasilkan oleh binatang yang hidup di darat. As usual, to end my learning, I will do a recall. Setelah melewati pembelajaran dari awal hingga akhir, seperti biasa, saya akan melakukan recalling untuk mengingatkan kembali materi-materi apa saja yang telah saya sampaikan kepada anak-anak, agar anak-anak nantinya bisa bercerita saat pulang ke orang tuanya, bisa mengekspresikan apa saja materi yang saya berikan di hari ini. Okay, the fourth week I will explain about animals that can fly. The first thing I do is do a question and answer session with children about animals that can fly. After that, I show the picture card and explain them one by one. Okay, jadi media yang saya pakai adalah kartu bergambar atau flashcard biasanya disebut. Jadi saya menunjukkan beberapa binatang yang bisa terbang, contohnya seperti kelelawar, kupu-kupu, capung, dan burung. Di sini saya menggunakan beberapa binatang saja yang bisa dipahami oleh anak-anak, dan saya akan menjelaskan satu persatu dari binatang yang ada di media kartu bergambar ini. After that, I will do a recall as usual. Jadi saya akan melakukan recalling seperti biasanya agar anak-anak dapat mengingat kembali apa yang telah saya sampaikan pada hari ini. Okay, next, the sixth week, I will explain about wild animals. As usual, I will ask question in advance what wild animals to children. Jadi seperti biasa, saya akan menanyakan macam-macam binatang buas itu apa saja. Anak-anak akan menjawab macam-macam binatang buas. Seperti pada minggu ke-6, menggunakan media kartu bergambar atau flashcard, di minggu ke-7 ini saya menggunakan kembali kartu bergambar dengan gambar yang berbeda, yaitu gambar binatang-binatang buas seperti badak,
lalu ada buaya, crocodile, ada lion, singa, shark, hiu, wolf atau serigala, tiger atau macan, dan jadi di sini saya menggunakan beberapa binatang, contoh binatang buas untuk mengenalkan ke anak-anak. Jadi anak-anak itu bisa mengerti apa saja binatang-binatang buas. Selain menunjukkan gambar, saya juga akan menjelaskan satu persatu dari gambar-gambar ini. After that, as usual, saya akan melakukan recalling seperti biasanya untuk mengingat kembali materi-materi apa saja yang sudah saya berikan pada hari ini. Okay, the 7th week or the last week, I will give a post-test for children using the same worksheet as the pre-test. Jadi saya akan menggunakan worksheet kembali, worksheet yang sama dengan pre-test, worksheet yang seperti ini ya guys. To find out whether or not I succeed in providing treatment is the result of this post test. Jadi saya akan mengetahui apakah treatment saya berhasil atau tidak dengan menggunakan pre and post test. Jadi hasil dari post test anak-anak akan menjadi acuan sebagai sukses atau tidaknya saya melakukan treatment di TK, di taman kanak-kanak. Okay, I'll finish the video this time. Hopefully this video can be useful for friends who watch. I apologize if there are so many mistakes on this video. Saya sangat terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini, dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih banyak sekali kesalahan yang saya ucapkan atau yang saya lakukan dalam video ini. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.